Puji Tuhan, haleluya. Pada saat hari yang indah ini, kita patut bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, di mana kita menikmati penyertaan-Nya yang sempurna. Kita ada sebagaimana kita ada semua karena kemurahan Tuhan. Puji Tuhan, pada saat ini kita berjumpa kembali di dalam program Berkat Pagi. Dan mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Yang saya ambil di dalam 1 Raja-Raja pasal 1 ayat yang kelima. Begini bunyi firman Tuhan. Lalu Adonia anak Hagit meninggikan diri dan berkata, "Aku ini mau menjadi raja." Ia melengkapi dirinya dengan kereta-kereta dan orang-orang berkuda serta 50 orang yang berlari di depannya. Puji Tuhan, kita lihat di sini bahwa di pasal 1 ini, di 1 Raja-Raja ini kita lihat bahwa Raja Daud telah tua dan lanjut umur. Dan kita lihat bahwa dalam masa tuanya, regenerasi selanjutnya dalam kepemimpinan yang menjadi raja di bangsa Israel akan diteruskan oleh keturunan-keturunan Daud. Tetapi kita lihat di sini bahwa Daud setelah berjanji dan mempersiapkan sebagai penggantinya. Tetapi kita lihat dalam posisi dalam masuk sebagai raja selanjutnya bahwa ada anak Daud yang ingin mau menjadi raja. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat bahwa Daud ini sangat mengalami penderitaan dengan anak-anaknya. Ya, kalau kita lihat sebelumnya di pasal-pasal sebelumnya, di kitab sebelumnya bahwa ada anak-anak Daud yang memberontak juga dengan dia. Ada anak-anak Daud yang melakukan kejahatan-kejahatan. Ya, kita lihat di sana bahwa ada anaknya Amnon, ada Absalom yang mengkudeta kerajaan ayahnya, di mana dia mau menjadi raja juga. Dan dilanjutkan dengan anak yang ketiganya yaitu Adonia. Dia juga mau menjadi raja. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita lihat di dalam cerita ini bahwa kita lihat di sini Adonia, anak dari istrinya Daud dari Hagit, mau menjadi raja. Karena dia lihat posisi orang tuanya, posisi Daud telah tua dan udah lanjut umur. Dan kita lihat bagaimana dia merebut, dia mau menjadi raja, menggantikan ayahnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang terjadi, apa yang dia lakukan, yaitu dia mengangkat dirinya sendiri. Dia berkata bahwa aku ini mau menjadi raja. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita lihat bahwa belum waktunya Tuhan sesungguhnya untuk mengangkat dia untuk menjadi raja. Karena kalau kita lihat, kita flashback ke belakang, kita lihat bahwa ada yang sesungguhnya yang Daud janjikan yang menjadi raja, yaitu anaknya Salomo. Yang dia janjikan kepada Bersheba bahwa dia mengangkat dari keturunan istrinya nanti Bersheba, yaitu anaknya Salomo, itu yang menjadi raja. Tetapi di tengah-tengah itu ada terjadi hal yang tidak baik-baik. Dan kita lihat dari kehidupan Adonia ini, apa yang dia lakukan? Bahwa dia mengkudeta, dia menyombongkan diri, dan dia bertindak sendiri dengan dirinya, mengangkat dirinya untuk menjadi raja. Kalau kita lihat di sana bahwa, kalau kita lihat di ayat yang ke-6 berkata bahwa selama hidup Adonia, ayahnya belum pernah menegur dia dengan ucapan, "Mengapa engkau berbuat begitu?" Ia pun sangat elok perawakannya, dan dia adalah anak pertama sesudah Absalom. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita lihat secara fisik, Adonia adalah orang yang baik, perawakannya baik. Tetapi dalam tingkah dan kelakuan belum tentu. Kita lihat juga bahwa selama hidupnya ayahnya, yaitu Daud, belum pernah menegur dia. Dikatakan selama hidup
Adonia, ayahnya belum pernah menegur dia dengan ucapan mengapa engkau melakukan. Mungkin ada Adonia melakukan kesalahan-kesalahan, tetapi ayahnya Daud tidak pernah menegur dia. Artinya bahwa betapa Daud mengasihi anaknya ini. Betapa Daud menyayangi anaknya. Tetapi apa yang terjadi? Dia melakukan hal yang tidak baik. Dengan ambisinya, dengan hasratnya untuk berkuasa. Bapak Ibu, kalau kita lihat di sini bahwa belum waktunya Adonia diangkat menjadi raja. Tetapi dalam hal itu dia tidak sabar. Apa yang kita pelajari dari hal ini, dari cerita Adonia ini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa satu yang saya mau sampaikan bagi kita bahwa sehebat apapun kita, sepintar apapun kita, jangan pernah kita menyombongkan diri. Karena kesombongan itulah yang membuat kita jatuh. Karena dengan kita memilih, dengan kita mau menjadi hebat dengan kekuatan kita sendiri, itu salah. Tapi saya mau katakan bahwa kalau kita mau menjadi orang-orang yang hebat, mari terus kita harus menghormati Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Dia yang akan mengangkat engkau. Kita harus tunduk terus kepada Tuhan. Dia yang akan bertindak dalam kehidupan kita. Yang seterusnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang perlu kita ingat, yang kita pelajari dari kehidupan Absalom ini adalah yang kita pelajari bahwa dia sesuka hatinya mengambil keputusan dalam hidupnya. Dan ketika dia mengambil keputusan dengan keputusan secara pribadinya, bukan keputusan bersama, dan dia tidak pernah konsultasi dengan orang tuanya, yaitu ayahnya sendiri, yaitu Daud, tetapi dia bertindak sendiri, fatal. Artinya dia melakukan segala sesuatunya dengan kekuatannya, dengan kemampuannya sendiri. Dia tidak pernah menyampaikan apa yang menjadi keinginannya kepada orang tuanya, kepada ayahnya. Apa yang terjadi adalah hal yang tidak baik. Maka dengan itu, ketika kita mengambil keputusan-keputusan dalam hidup kita, mari kita harus benar-benar mengambil dengan baik, bertindak dengan hati-hati, bertindak dengan baik, supaya hal yang tidak baik terjadi dalam setiap hidup kita. Mari kita merenungkan setiap kehidupan kita. Apakah benar setiap tindakan kita? Jangan kita mengambil tindakan itu membuat kita jatuh dan gagal dalam setiap perjuangan kita. Maka dengan itu mari kita perhatikan hidup kita. Jangan pernah sombong dalam hidup ini, supaya tidak mengalami hal yang tidak baik. Karena kesombongan adalah awal dari kejatuhan kita. Mari kita merenungkan setiap kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus yang terus menguatkan kita, menolong kita, memampukan kita, memberikan kita pemahaman untuk mengerti setiap kebenaran firman Tuhan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Immanuel, Allah beserta kita. Kami